Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Atelier Riri. Hari ini saya sedang berada di salah satu proyek Atelier Riri yang sedang ongoing, tapi beberapa udah selesai. Jadi sesuai dengan permintaan teman-teman semua di Instagram, terus ada yang juga message ke kita. Terima kasih atas partisipasi dan masukan-masukannya. Nah, kita sekarang lagi berada di perumahan, salah satu klaster atau townhouse yang berada di Jakarta Selatan. Nah, beberapa waktu lalu saya sempat post nih rumah ini. Areanya ada di daerah di Jalan Bangok kalau nggak salah ya. Tepatnya nanti mungkin bisa browsing. Perumahan ini terdiri dari total 14 unit dan masing-masing unit itu kalau nggak salah luasannya sekitar 108 sampai ada 130-an ya, tergantung lokasinya. Jadi perumahan ini terdiri dari beberapa tipe sebenarnya yang berada di luas lahan total sekitar 2000 meter persegi. Nah, seperti teman-teman lihat kondisinya sekarang sebenarnya sebagian udah beberapa udah mulai mau dihuni sama pemiliknya. Cuman belum semua masuk furniture-nya, tapi ya at least secara bangunan, konsep dan hasilnya tuh udah bisa kita lihat seperti sekarang. Beberapa bertanya ke kita secara garis besar konsep di perumahan ini apa sih gitu. Nah, sebenarnya secara garis besar saya tuh pengen menghadirkan satu hunian yang memiliki karakteristik bangunan kontemporer seperti benang merahnya Atelier Riri, tapi pendekatannya lebih ke rumah urban gitu. Karena ini lokasinya masih di daerah pusat kota Jakarta ya, dan memang menyesuaikan dengan gaya hidup dan karakteristik penghuni masyarakat urban di sini tuh pengennya sesuatu yang praktis, simple, fungsional, terus semua kebutuhan ruang basicnya itu harus tetap memadai gitu. Jadi secara bangunan saya mencoba untuk menyesuaikan dulu sebetulnya secara program ruang yang bisa sesuai dengan kapasitas kebutuhan mereka gitu dan aktivitasnya tentunya ya. Nah, tapi secara lahan sebenarnya di sini cukup unik sih. Pembagian kaflingnya yang bisa kita pecah dari luas 2.900 itu akhirnya dapat potongan-potongan kafling yang enggak normatif gitu. Jadi ukurannya lebarnya sekitar 11,5 sampai 12 meter, sedangkan panjang kaflingnya cuma 9 meter gitu. Jadi lebar. Nah, makanya akhirnya programmingnya coba kita olah-olah, dan memang dari jalan utama ini si bangunan itu hanya mendapatkan landscape yang terbatas, tapi ya dengan kayak gitu semua kebutuhan saya coba untuk bisa wadahin. Kalau ngelihat dari warna material itu sebetulnya saya mau coba pakai tone-tone yang aman-aman aja, yang memang warnanya lebih bright gitu, tapi ada satu aksen kayu yang mungkin itu nanti akan mewakili elemen kontras, diibaratkan kayak bagian daripada elemen tropis yang ada di sekitar perumahan ini gitu. Kalau bicara dari sisi ruang, tadi seperti saya bilang, si program ruangnya ini tuh benar-benar pengen mengikuti program ruang yang normatif sesuai kebutuhan lifestyle dari hunian modern. Mostly banyak keluarga-keluarga muda, terus dengan ruangan terbatas, ya mereka pengen tetap banyak ruang kumpul dan tetap juga butuh area service yang proper gitu. Nah, area service sebetulnya ada di balik dinding kayu ini. Sebenarnya di balik dinding kayu ini adalah area service yang dimulai dari area jemurnya, kemudian masuk ke area cuci, ruang tidur ART, dan ada sedikit dapur kecil gitu.
Sedangkan kalau misalnya penghuni utamanya tuh masuknya bukan lagi dari depan gitu, karena kita pengen mengorientasikan entrance itu juga terintegrasi sama sedikit void yang menjadikan landscape si rumah ini gitu, yang bisa diakses dari dalam. Nah, pintu masuknya dari samping, sehingga ketika kita masuk ke dalam ruangan itu, nanti skala ruangnya langsung bisa kita rasakan memanjang seolah-olah. Padahal kita dari samping tuh. Jadi ada living room, dining room, pantry, kemudian naik ke atas, tangganya kita letakkan di atas area pantry gitu. Nah, di atas kita tetap menyediain 3 kamar tidur dengan 1 kamar tidur utama yang cukup besar, yang di dalamnya nanti terdapat walk-in closet yang bisa di-set di samping kamar tidur utamanya, dan ada kamar tidur anak yang bersebelahan gitu. Kamar mandi punya 2, ada kamar mandi utama dan kamar mandi anak. Nah, sebenarnya karena tadi space-nya terbatas, challenge-nya di desain rumah-rumah yang ada di klaster ini adalah bagaimana mendapatkan bukaan-bukaan dan pencahayaan-pencahayaan alami. Jadi siasatnya saya coba untuk sobek beberapa bagian spot-spot ruang yang efektif, terutama di sisi-sisi samping, untuk mendapatkan pencahayaan yang masuk baik ke dalam kamar tidur, kemudian ke kamar mandi, maupun area-area yang kita harap juga mataharinya bisa nembus sampai ke lantai dasar gitu. Biasanya dengan space terbatas 100 meteran dan dengan kebutuhan ruang yang bisa kita wadahin sebanyak 3 kamar tidur tuh punya keterbatasan pencahayaan. Tapi di sini saya juga berharap masih bisa kita miliki bukaan-bukaan dan pencahayaan, dan semoga terwadahi juga nanti aktivitas penghuninya sesuai dengan kebutuhan yang sudah kita siapkan di rumah ini. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Mungkin kalau ada pertanyaan, ada saran, dan ada masukan, silakan. Dan kalau ada ide nanti kita mau bikin video apa lagi dan kemana lagi, silakan. Jangan lupa subscribe, komen, sebisa mungkin nanti saya akan jawab pertanyaan dan komen-komen teman-teman. Dan like juga. Oke? Terima kasih. Bye.